Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam kali ini. Seorang pria 30 tahun bernama Isam hilang setelah jatuh di Sungai Mahakam. Tim Basarnas dari Samarinda sudah bergerak menuju tempat kejadian perkara sejak dilaporkan hilang pukul 10. Kamis 30 Juli, korban belum ditemukan. Berikut informasinya. Ceritanya seperti diperoleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan. Pagi hari Isam yang bekerja membantu ponton-ponton parkir di sekitar perairan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, pulang menggunakan perahu ces sendiri. Dia menyeberang Sungai Mahakam, namun baru sekitar 100 meter ada yang melihat Isam berdiri dari perahu seperti sedang memperbaiki perahunya. Saksi mata juga melihat Isam seolah kejang-kejang dan kemudian jatuh ke sungai. Karena kejadian itu, saksi mata ada 3 orang, yaitu Umul, Rusmawati, dan Juliansyah berusaha mencari pertolongan dan melaporkan ke Basarnas. Baik, terima kasih banyak. Jadi dapat kami laporkan, kami tadi unit siaga Samarinda menerima informasi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, menerima satu informasi bahwa ada kecelakaan air pada pukul 08.00. Untuk korbannya sampai saat ini belum ditemukan, Bapak? Ya, sampai saat ini tim lagi masih melakukan pencarian. Itu ada beberapa unsur yang terlibat, terdiri dari Polair, TNI Angkatan Laut, dan relawan serta keluarga korban. Untuk alut sendiri yang kami libatkan dalam kegiatan pelaksanaan operasi SAR di saat ini yaitu 1 unit rubber boat, 1 unit trip, kendaraan rescue track, peralatan SAR lainnya. Dari identitas korban diketahui, Isam beralamat di Jalan Bawal, RT 12 Desa Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan. Keluarga korban dilaporkan sudah bergabung dengan tim SAR yang dikerahkan dari Samarinda. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Antisipasi lonjakan konsumsi tabung gas LPG 3 kg saat Lebaran Idul Adha, Pertamina Kalimantan tambah stok harian gas LPG di wilayah Kalimantan Timur. Pertamina Kalimantan menambah stok LPG 3 kg atau ukuran melon saat jelang Lebaran Idul Adha mendatang. Pertambahan stok ini berlaku sejak 24 Juli hingga 1 Agustus mendatang. Pertambahan stok yang dilakukan guna mengantisipasi kelangkaan LPG tabung melon di pasaran akibat lonjakan konsumsi jelang hari besar keagamaan, salah satunya Idul Adha. Pertambahan stok harian yang diberlakukan oleh Pertamina untuk wilayah Kalimantan Timur 3,8% dari konsumsi normal rata-rata 446.120 tabung per hari. Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, Pertamina khususnya Marketing Operation Region 6 untuk wilayah Pulau Kalimantan, dan saat ini khususnya untuk Kalimantan Timur dapat kami sampaikan Pertamina sudah mempersiapkan tambahan suplai LPG 3 kilo di mana sampai saat ini ada sekitar 446.120 tabung secara Region 6 yang akan kita tambahkan, dan ini ada kenaikan sekitar 3,8% dari penyaluran normal yang saat ini disalurkan setiap harinya.
Khusus untuk wilayah Kalimantan Timur, kita sudah tambahkan sekitar 130.240 tabung, dan ini juga merupakan penambahan atau terjadi peningkatan sekitar 4,2% dari rata-rata realisasi harian yang ada di Kalimantan Timur. Kita harapkan penambahan ini akan dilakukan dari mulai kemarin di tanggal 24 Juli sampai dengan nanti di tanggal 1 Agustus. Namun demikian, Pertamina Kalimantan tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mengontrol pasokan LPG tabung melon. Jika pertambahan stok ini masih dirasakan kurang, tak menutup kemungkinan Pertamina akan lakukan operasi pasar guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai kasus perkosaan oleh bapak kandungnya mendapat perhatian berbagai kelompok masyarakat. Jika sebelumnya beredar surat untuk meminta agar pelaku diadili dengan hukuman adat, kelompok lain menolak dan mendorong polisi tidak gentar menjerat dengan hukum positif. 2 hari sudah tersangka RUD ditahan di Mapolresta Samarinda. Pria berusia 44 tahun dengan sederet titel pendidikan doktor, sarjana hukum, dan master hukum itu harus meringkuk ke dalam sel tahanan untuk mempertanggungjawabkan tuduhan dari anak kandungnya. Tersangka RUD diadukan anak kandungnya dengan tuduhan memperkosa sebanyak 3 kali. Menurut pengakuan korban, dia digauli setelah diberikan minuman keras sampai mabuk. Namun tersangka RUD tidak mengakui perbuatannya. Belakangan beredar surat yang isinya meminta agar Kapolres tidak memproses dengan hukum positif. Surat berkop aliansi ormas daerah itu meminta RUD diadili dengan hukum adat. Permintaan hukuman adat itu direspon kelompok lain yang merasa prihatin dengan kejadian perkosaan anak kandung oleh ayahnya itu. Dipimpin oleh Abrahan Inggan, kelompok yang menamakan solidaritas korban perkosaan mendatangi markas Polres. Mereka meminta hukum ditegakkan dan pelaku diadili. Karena saya sebagai kuasa insidentil dari keluarga, dan saya menyampaikan terima kasih kepada yang peduli kepada korban, karena selama ini yang muncul ke permukaan hanya seolah-olah berbicara tentang kepentingan pelaku, ya. Oleh karena itu kita harus mendapat informasi yang seimbang, dan itulah yang kita sampaikan ke Kapolres, dan dukungan masyarakat yang peduli pada korban itu yang menjadi moral kepolisian dalam hal proses secara hukum dalam rangka mencari keadilan sampai selesai. Gitu. Sebelumnya polisi mengamankan RUD berikut barang bukti berupa baju korban dan minuman keras. Dari bukti yang dikumpulkan polisi meyakini peristiwa itu dan menahan pelaku. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat,
mulailah dari diri sendiri. Pasangan calon perseorangan Parawansa Markus Talo masih berusaha memenuhi persyaratan KTP dukungan. Pada Selasa malam lalu, Parawansa mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Samarinda dan memboyong lagi KTP dukungan sebanyak 46.377 lembar. Tidak ada kata menyerah bagi pasangan Parawansa Markus Talo. Mereka masih berusaha keras mengejar ketertinggalan dukungan suara dengan menyerahkan lagi sebanyak 46.377 lembar fotokopi KTP. Sebelumnya pasangan ini dinyatakan gagal dalam verifikasi yang dilakukan KPU setelah dalam pleno dukungan KTP yang terkonfirmasi hanya 22.358 dukungan. Padahal untuk memenuhi syarat maju menjadi peserta Pilkada Samarinda diperlukan dukungan minimal 43.977. Lantaran kekurangan dukungan KTP itu, pasangan Parawansa Markus Talo harus melengkapi dengan ketentuan jumlah kekurangan dikalikan 2. Dengan membawa dukungan baru sebanyak 46.377, secara persyaratan sudah cukup namun masih harus diuji dengan verifikasi. Jadi tadi malam sesudah bakal pasangan calon Parawansa dan Markus menyerahkan dukungannya, kami langsung melakukan penghitungan jumlah dukungannya dan sebarannya. Dan kita mulai tadi malam, mulai jam 00 sampai jam 6 subuh, lanjut non-stop sampai jam 12 dan hingga sekarang. Jadi kita hitung semuanya. B1 KWK yang ada di dalam kardus yang sudah diberikan ke kita tadi malam sesuai ukuran-ukurannya, dan hingga saat ini sudah 50% yang sudah kita bisa hitung, dan kita hanya diberi batas waktu hingga akhir tengah malam nanti tanggal 28 Juli. Nah, nanti di sana kelihatan jika nanti angka 46377 yang diberikan itu syarat dukungan kepada KP Kota Samarinda itu tidak berkurang jauh dari angka yang harus mereka penuhi 43238, maka mereka bisa lanjut ke tahap verifikasi administrasi. Tapi ketika di bawah, maka otomatis mereka tidak bisa melanjutkan ke tahap verifikasi administrasi. Pasangan perseorangan yang sudah memenuhi syarat ikut pilkada adalah Jairin Jain dengan Sarwono. Dukungan kepada pasangan ini telah melampaui syarat yang ditetapkan oleh KPU. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Pencarian orang hilang di laut. Seorang nelayan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara bernama Musakar, tim Basarnas memperluas areal pencarian ke arah timur dan selatan Balikpapan. 3 hari sudah Musakar hilang meninggalkan keluarganya. Pria berusia 65 tahun itu melaut menggunakan perahu sendiri, namun ada kerabatnya sesama nelayan bernama Sahran yang juga menggunakan perahu sendiri. Kawasan yang dituju untuk memancing menggunakan rawe adalah sekitar Laut Tanjung. Menurut cerita Sahran, awalnya mereka bisa saling terlihat dari perahu masing-masing. Namun ketika sudah siang, ketika Sahran mendekati perahu Musakar, sudah tidak ada orangnya. Selamat pagi. Dapat kami laporkan untuk pelaksanaan operasi SAR terhadap korban air. Pada hari yang ketiga ini menggerakkan 2 tim pencarian itu di 2 area. Area yang pertama di pesisir dan area yang kedua di perairan. Baik, untuk potensi yang terlibat pertama dari SPR kantor Balikpapan, TNI Polri, BPPD dan masyarakat serta keluarga korban. Baik. Pelaksanaan hari ini berarti diperluas Pak ya untuk arah pencariannya?
Iya, sesuai dengan rencana operasi kita, hari ini kami perluas sampai dengan bagian timur dan bagian selatan dari Balikpapan. Laporan dari lapangan Rabu pagi, tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan sudah melanjutkan kembali operasi pencarian di hari ketiga. Tim menggunakan rubber boot sebanyak 5 orang personel rescue dan 1 ABK bersama unsur SAR gabungan. Tim Kaltim TV melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Merdeka! Dua polisi gadungan warga Balikpapan Barat diringkus tim beruang hitam Satreskrim Polresta Balikpapan pada 15 Juli 2020. Keduanya mengaku sebagai anggota polisi dan merampas barang-barang korban. RH dan MH, warga Balikpapan Barat yang mengaku sebagai anggota polisi tak berkutik saat digiring Mako Polresta Balikpapan. Kedua pria yang mengaku sebagai anggota polisi ini berhasil menipu korbannya serta membawa kabur barang-barang korbannya seperti handphone dan 1 unit sepeda motor. Kejadian tersebut terungkap usai korban melapor ke pihak kepolisian pada 30 Juni lalu. Saat itu kedua pelaku sedang melintas di Jalan Kelamono. Sesampainya di Jalan Kelamono, kedua pria tersebut menyetop. Korbannya yang ketakutan lantaran disebut akan membeli narkoba di Gunung Bugis pun tak bisa berbuat banyak. Kedua pria tersebut meminta korban untuk memberikan HP dan motornya. Kejadian pada tanggal 30 Juni ya. Kejadian pada tanggal 30 Juni ini sekitar pukul 00.30. Awalnya korban bersama dengan rekannya sedang bersepeda motor ya, berkendara dari Kampung Baru menuju ke Kampung Bugis. Kemudian di tengah jalan, tepatnya di Jalan Klamono ya, Jalan Klamono di depan SD Patra Dharma, korban yang sedang mengendarai motor Scoopy diberhentikan oleh pelaku. Pelaku juga mengendarai kendaraan bermotor, 2 orang berboncengan ya, atas nama RH dan MH. Kemudian kedua pelaku turun dari kendaraannya, kemudian menghentikan korban dan menanyakan kepada korban bahwa apakah si korban membeli narkoba ya, karena pelaku ini menyatakan kepada korban bahwa mereka dari Direktorat Narkoba Polda Kaltim ya, jadi mengaku sebagai anggota Polri, padahal bukan. Nah, karena ketakutan akhirnya si korban menyerahkan sepeda motor karena diminta oleh pelaku, diancam menyerahkan sepeda motor beserta
handphone. Atas perbuatannya, RH pun dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.